Oke, langsung saja. Arsitektur data dalam data engineering. Dalam dunia data engineering, arsitektur memainkan peran krusial dalam memastikan data dapat diolah dan disajikan secara efisien dan akurat kepada pengguna. Pengelolaan data sendiri yaitu strategi untuk memproses data real time dan historis. Ini juga memiliki dua pendekatan, yaitu pada fokus pada lambda arsitektur dan kappa arsitektur. Di sini akan saya bahas satu persatu, dan tentunya memiliki tujuan, yaitu memilih arsitektur yang tepat untuk kebutuhan kecepatan dan akurasi. Di sini yang pertama itu saya membahas arsitektur lambda ya, yaitu kecepatan dan akurasi. Arsitektur lambda dirancang untuk mengatasi dilema antara kecepatan streaming dan akurasi batch. Ini adalah sistem hibra ya, yang memperoleh dua jalur memproses data secara paralel. Konsep utama dari ini yaitu menggabungkan batch processing, akurasi tinggi atau lambat, dan streaming processing cepat, akurasi lebih rendah, untuk menyajikan pandangan data yang kompresif. 3 lapisan. Di sini memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu speed layer ya. Speed layer itu data real time dengan latensi rendah. Dan juga ada yang kedua itu batch layer. Batch layer itu seperti data history akurat diolah berkala ya, diolah secara berkala. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada shaping layer. Ini menggabungkan kedua hasil untuk disajikan. Tentunya di sini itu memiliki ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Yang pertama saya akan membahas kelebihannya lambda. Kelebihan lambda itu akurasi tertinggi karena koreksi batch ya. Mampu menangani data historis dan real time. Dan kekurangannya sendiri itu lambda itu memiliki kompleksitas operasional yang tinggi. Tahu dua sistem ya, itu kekurangannya. Dan satu lagi itu biaya pemeliharaan infrastruktur yang lebih besar dibandingkan yang satunya lagi. Oke, arsitektur kappa ya. Arsitektur kappa sendiri itu memiliki kecepatan maksimal. Arsitektur kappa berfokus pada penyederhanaan semua proses data dilakukan melalui satu jalur stream processing. Secara real time, tidak ada lagi processing yang batch terpisah. Di sini juga memiliki fokus real time ya. Seluruh data historis dan baru mengalir melalui Vivellin streaming tunggal. Latensi menjadi sangat rendah, sederhana dan juga efisien. Arsitektur lebih ramping dan mudah dikelola, mengurangi biaya infrastruktur dan operasional. Penerapan idealnya itu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon langsung seperti sistem load deteksi, penipuan, notifikasi instan, dan analisis data streaming yang dinamis. Dan kelebihannya sendiri tuh kappa itu memiliki latensi yang sangat rendah, arsitektur lebih sederhana dan lebih murah. Jadi tentunya ini lebih murah dibandingkan yang tadi ya, dibandingkan lambda. Dan kekurangan kappa sendiri tuh akurasi data mungkin tidak setinggi lambda ya, karena biasanya ada kualitas, tapi memiliki banyak keunggulan dan juga kekurangan juga ada. Pastinya semuanya itu ada kekurangan, ada kelebihan. Dan ini tuh kurang optimal untuk analisis historis kompleks yang memerlukan agresif pasif ya. Nah, di sini ada sedikit perbandingan di antara lambda dan kappa ya. Saya sedikit bandingkan, yaitu lambda itu memiliki batch dan streaming dan juga streaming saja, sedangkan kappa itu memiliki kompleks tinggi ya dan lebih sederhana. Itu kappa, tentunya kappa juga jauh lebih murah.
Meskipun keduanya bertujuan untuk memproses data, fokus operasional keduanya sangat berbeda. Kappa menukarkan potensi akurasi tertinggi dengan kecepatan dan kesederhanaan operasional. Nah, di sini saya ada sisi tabel itu pemrosesan, batch streaming dan streaming ini. Di sini ada kompleksitas, latensi, akurat, dan arsitektur. Kompleksitas itu kompleks dan juga sederhana, latensi lebih tinggi, dan juga satunya lebih rendah, dan akurasi itu yang laba itu tinggi ya, koreksi busnya, sedangkan yang kappa itu karena sistemnya only jadi lebih rendah. Dan struktur itu memiliki lambda sendiri memiliki dua sistem terpisah, sedangkan kappa sendiri itu satu vivellin terpadu. Oke. Jadi mungkin itu saja antara kekurangan, kelebihan, dan juga sedikit penjelasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga memilih arsitektur yang tepat ya, misalkan sesuai kebutuhan lah ya. Jadi keputusan memilih antara lambda dan kappa harus didasarkan pada prioritas bisnis utama. Apakah akurasi data historis atau kecepatan respon real time yang telah diutamakan? Pilih lambda jika iya, yaitu membutuhkan data sangat akurat, misalnya laporan keuangan, audit ya. Analisis memerlukan data historis jangka panjang yang dikoreksi. Keputusan bisnis penting bergantung pada presisi absolut ya. Dan pilih kappa jika prioritas adalah kecepatan tinggi dan latensi rendah. Itu jika yang diprioritaskan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Dan juga digunakan untuk monitoring cepat atau deteksi anomali ya. Akurasi data good analog dan untuk tujuan operasional. Nilai filosofi dalam database. Oke, filosofi lambda sendiri itu dari lambda kita belajar kesabaran dan ketelitian menghasilkan kebenaran dan mencerminkan deteksi terhadap presisi menggunakan pemrosesan batch untuk mengukir kebenaran data histori. Dan filosofi kappa sendiri itu dari kappa kita belajar kecepatan dan kesiapan menyelamatkan keputusan. Oke, di sini juga menekankan nilai kecepatan, memastikan sistem dapat bereaksi dan merespon peristiwa saat itu juga ya, itu kappa ya. Dan kedua arsitektur ini bukan saingan, melainkan alat yang saling melengkapi dalam talking data engineering. Pilihan terbaik selalu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan batas sumber daya proyek. Oke, terima kasih, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Saya Robi Jirani dari mungkin itu saja. Semoga presentasi ini membantu Anda memahami perbedaan fundamental dan pertimbangan penerapan arsitektur lambda dan kappa dalam sistem proses data Anda ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.